Kami para jerawat, selalu bersemangat, ubah muka manusia, menjadi tak terawat, jerawat semangat. Widih, keren. Pada semangat gitu dah kalian. Jadi penyakit aja pada semangat dah. Maaf, siapa ya Anda? Gua adalah tai lalat atau yang biasa dipanggil sumber kecakapan. Manusia yang punya tai lalat pasti identik dengan keunikan. Tai lalat bukan sembarangan tai ya. Gak ngerti tapi sombong amat sih lu. Kita jerawat meskipun penyakit, tapi kita juga punya harga diri dan layak bersemangat. Bener gak, guys? Iya, bener. Layak untuk bersemangat. Ya, layak untuk menjadi sumber masalah muka dan menjadi sekumpulan bintik gak berguna kali. Bikin insecure doang bisanya. Ya, gak guna kalian pada. Nggak guna. Iya, kita emang nggak guna kan? Tapi jangan seneng dulu. Gue yakin suatu saat nanti kita pasti akan berguna. Iya, berguna. Berguna dari mana? Hari-hari cuma bikin insecure doang pada. Nggak guna. Lanjut nyanyi. Nggak guna. Belagu banget tuh tai hitam bodoh tai kebo dasar. Gue yakin kok kita jerawat bakal berguna suatu hari nanti. Kita kan penyakit bersemangat. Bodoh. Satisfying banget nonton ginian. Berguna nih buat tontonan sebelum tidur. Dan lucu banget video ini dah. Mengecek perut. Oke, saatnya bagiin video lucu ini ke temanku. Lihat deh, video ini lucu banget dah. Kucingnya goblok. Mengecek perut. Udah pernah lihat? Kenapa sih? Kenapa harus gitu jawabannya? Iya, kamu udah pernah lihat. Iya, aku paham. Tapi bisa nggak sih kita seru-seruan aja? Bukan apa-apa ya, tapi hal kayak gini menyedihkan dan ganjel banget. Padahal hargain dikit aja, kayak apa susahnya, woi? Surat terbuka buat manusia dari gue, bisul di pantat. Ya, gue cuma mau bilang aja gue nggak terima pas kalian manusia pada nuduh gue muncul karena kalian duduk di bantal. Kayak apa sih anjir, lu mau duduk di bantal, kayak di cerobong, kayak di samping bak kusir, kayak bodoh. Gue bukan muncul karena itu, tapi karena kalian aja yang hidupnya gak bersih, kentut. Capek gue muncul dari titik kecil sampai bengkak indah gini, malah dijadiin bahan hoax, tuduhan gak jelas turun temurun. Dipikir jenius kalian mengada-ngada tentang asal usul gue, sampai nih dibikin larangan serius buat gak duduk di bantal karena takut gue muncul. Ya, pinter nuduh bantal elit, jaga kebersihan sulit, dasar manusia kang tuduh. Menyebalkan. Ya elah, sabar bro, sabar. Gue aja dapat tuduhan juga dari manusia, bahkan lebih parah tuduhannya, tapi tetap santai nih. Bintit. Ini pengumuman buat lo yang bilang cewek dandan lama pret. Denger ya, usar-usar monyet. Lo kira kita dandan berapa lama? 9 bulan? Lagian nih ya, kita tuh dandan biar mood naik, biar cantik. Kita tuh nggak mau ya kalau keluar muka kita kelihatan kayak goceng lecek. Tapi kan masih bisa cepet, kayak pakai bedak aja juga beres. Makeup tuh gak gampang ya. Banyak hal yang harus diperhitungkan, kayak alis seimbang, bibir ombre, bedak merata, dan sebagainya. Tetapi kan kasihan yang nungguin lama cewek dandan. Ya makanya kalau mau ajak jalan tuh bilang 2 jam sebelumnya. Otak pakai. Tapi kan. Iya, tapi kan mulu. Tapi kan kalau kepalang nunggu kasihan ke kitanya, woi. Lebih kasihan cewek-cewek tahu. Lebih kasihan cewek. Iya, coba deh lo bayangin gimana rasanya pas udah beres aktivitas lagi merasa cantik-cantiknya, at the end harus dihapus juga makeupnya. Padahal cewek kalau dandan effort parah, asli pengen nangis. Semua cewek pasti relate. Sakit. Sebenarnya masih mau protes sih, tapi pasti nanti cowok salah lagi. Hah? Apa-apa? Masih mau protes? Buset. Guys, kalian bisa tebak gak gue ini apaan?
Yap bener, gue adalah otak, organ paling penting manusia yang mirip pohon bonsai. Oh iya, ngomong-ngomong fungsi gue sangat keren banget loh guys. Salah satunya buat berpikir kayak gini nih. 2 log 8 kali 3 log 4 plus akar 6 sama dengan... Anjir. Maaf contohnya kurang tadi soalnya sebagian dari kami pada nggak suka MTK. Next, selain berpikir, otak juga punya banyak fungsi lain kayak mengendalikan gerakan, emosi, dan menyimpan memori. Ya walaupun nggak ada slot eksternal, tapi ya udahlah. Oke, sekian dari gue otak karena udah tengah malam juga nih ya mau tidur. Otak kayak gue perlu juga istirahat biar tenang. So bye bye semuanya. Tapi bohongnya saatnya memulai fungsi overthinking. Kamu inget gak kemarin celana kamu melorot di depan banyak orang? Mereka pada ngeliatin kamu loh, ih malu. Oh iya, kamu juga jadi penyebab putusnya teman kamu, inget gak? Terus kenapa ya teman-teman pada nge-unfriend kamu di FB akhir-akhir ini? Bro, gue bahagia deh kita terlahir sebagai bulu babi. Kayak anjir lah, siapa sangka. Loh, kok gitu? Iya dong, predator aja sulit nge-kill kita karena duri kita yang tajam bet nih. Makanya komunitas bulu babi di laut makin jaya-jaya. Iya ya, bahagianya jadi binatang berduri. Permisi. Landak imut boleh ikutan join bahagia juga nggak sih sebagai sesama kaum duri? Boleh bang. Gimana di darat? Aman? Aman, cuman kemarin anaconda mau nelen gue terus keselak aja. Wih, keren lu bang. Iya dong, lu berduri lu aman bos. Jadi ikutan juga dong abang-abang. Kucing bulu lembut, ngapain lu random pengen join kemari dah? Iya ini kan komunitas makhluk berduri mana boleh biarkan dia join, biarkan. Lah kok dia juga punya duri guys, dan itu sangat rahasia, gue pernah lihat soalnya. Tipe-tipe kentut cek. Pertama, kentut bernada. Nah, tipe kentut bernada yang tadi itu tuh adalah tipe paling umum kentut, memiliki suara khas, prot-pret juga dut, yang kadang tidak disertai bau biadab. Unik sekali. Kedua, kentut pendosa. Nah, kentut pendosa adalah kebalikannya dari kentut bernada, tidak bersuara tapi sangat mematikan, yang kadang suka jadi ajang fitnah kelompok pas udah dirilis dari pantat kejamnya. Ketiga, sambutan kentut. Ya, sambutan kentut adalah kentut yang bertubi-tubi keluar karena terdorong ampas dari dalam, juga sebagai alarm waktu berak akan tiba. Sungguh praktis ya. Aduh. Keempat, kentut uap. Nah, kentut uap adalah kentut dengan minim suara, terkadang cuma dan piu, tapi memiliki efek seperti uap yang sangat hangat di kulit. Ini terjadi nih kalau kita lagi jongkok. Kelima, kentut jeda-jeda. Nah, ini kentut yang paling unik nih, kentut jeda-jeda yang hanya terjadi saat diare. Ini adalah cara wajar memotong kentut untuk menghindari keluarnya saus kacang. Nice. Di mana ya aku? Maaf, Abang Tai, maaf. Iya, slow. BTW, kamu Tai fresh graduate ya? Iya, Bang, aku Tai baru kecetak. Ngomong-ngomong, ini kita mau kemana ya, Bang? Maaf, newbie numpang bertanya. Kita lagi ngantri nih, mau take off menuju lubang kloset melalui black hole atau bolol. Oh, terus kalau udah nyampe lubang kloset, kita bakal diapain, Bang? Disiram dan dibuang. Anjir, dari dalam perut dibuang, pas udah di kloset dibuang juga. Kayak nggak berharga banget ya kita. Jaga moodmu ya, Tai newbie. Meskipun Tai nggak berharga, kita punya dampak positif menaikkan mood manusia loh. Dampak positif menaikkan mood, maksudnya ntar juga lo paham pas kita udah keluar, tunggu aja. Anjir, enak banget pas udah berak, rasanya perut ini seperti sispek. Sispek banget. Iya ya, langsung good mood dah dia.